Selamat bertugas. Ya, siap. Ada apa-apa silakan berkomunikasi Siap, dengan makasih. kami di pusat. Ya, Kami akan makasih. selalu siap. Siap. Ya, Makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ngebahas seputaran PAMNAS. Karena kan kita baru ikut partisipasi di PAMNAS Ogan Ilir. Jadi saya mau ngebahas kepada teman-teman pemula ya. Apa aja yang harus disiapin ketika kita ikut PAMNAS dan apa aja yang kita harus periksa setelah kembalinya pohon kita ke rumah setelah di pameran PAMNAS ya. Jadi saya ngebahas dulu seperti biasa kalau kita mau ikut PAMNAS, partisipasi di PAMNAS kota-kota terdekat ya. Yang harus kita lakukan penyiapan pada pohon ini sendiri ya. Jadi yang kita lakukan penyiapan pohon dan administrasinya. Jadi kalau dia madya mau naik ke utama, jadi tetap rapot harus diserahkan kepada panitia penerima pohon ya di lokasi PAMNAS. Begitupun kalaupun sertifikat pratama ya, kalau sertifikat pratama itu harus kita kalau ada sertifikat pratamanya juga dilampirkan atau enggak juga enggak apa-apa karena pratama itu nggak ada syarat ketika dia mau dipamerin ikut kelas pratama, cukup hanya membawa pohon bahwa kita ikutkan di kelas pratama tanpa harus melampirkan administrasi. Tapi kalau untuk pohon yang akan kita tampilkan ikut kelas madya, dia harus melampirkan sertifikat sebelumnya, kelas sebelumnya. Jadi kalau mau ikut madya, kita harus melampirkan sertifikat pratama. Kalau begitu juga selanjutnya, kalau kita mau ikut utama, kelas utama, berarti kita harus melampirkan sertifikat madya. Atau kalau memang udah pernah ikut di utama, melampirkan sertifikat utama ya. Seperti itu ya secara administrasi. Kalau dari pohon, ya harus dalam performa yang siap tempur ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau pergi keberangkatan seperti itu yang kita siapin. Nah kalau pulang biasanya kayak saya juga mengecek pohon-pohon saya nih. Ini contoh pohon-pohon yang baru pulang ini dia mendapatkan dari yang paling ujung ya ada bendera merah. Ini yang nomor 2. Ini ikut di yang nomor 2 ini kemarin kelas prospek ya karena dia masih los-losan. Jadi ini tanpa syarat cuma menampilkan pohon. Nanti dia dapat sertifikat yang dari lokalan ya dari PBBI Ogan Ilir seperti ini contohnya sertifikatnya. Nah dia mendapatkan bendera merah. Di belakang saya juga ini ada ikut di madya mendapatkan bendera merah. Nah hal-hal yang harus kita perhatikan secara administrasi sertifikat terbarunya ini kan karena dia ada mencantumkan acara PAMNAS terbaru. Nah, jadi contohnya seperti ini dia kan ada pada acara pameran kontes bonsai nasional di Lubuk Linggau ini yang sebelumnya waktu kita syarat untuk ikut madya kita melampirkan sertifikat ini. Ini sertifikat barunya pada acara Bumi Caram Segugu 2024 di Sri Bandung Ogan Ilir. Jadi ini fotonya kita perhatikan jumlah dan keterangan pohon ini penting ya. Siapa tahu dia ada salah pengisian ukuran atau kesalahan nama itu bisa kita komplain di saat masih kondisi baru-baru. Jadi kalau kita mau komplain di 1 bulan 2 bulan kemudian biasanya nggak repot pengurusannya. Seperti ya teman-teman Bonki Galeri. Oh ya yang belum ini kita bahas di rapot. Kalau di rapot ini posisinya kita buka yang ini ya. Kalau di rapot ini kan ini rapotnya biasanya nggak ganti, tetap menggunakan rapot yang lama karena dia memang posisinya contoh nih. Ini ikut di PBBI Kota Lubuk Linggau dan Musirawas tahun 2024 di Agustus. Nah, ini nilainya 323,33. Ini yang sebelumnya. Terus kita bisa lihat di PAMNAS Ogan Ilir ya, Bumi Caram Segugu ini dia di tanggal 22 sampai 29 Desember 2024 Ogan Ilir. Nilainya naik jadi 326. Jadi kita lihat nih kenaikannya, berarti kematangannya kan memang pohon itu semakin lama semakin matang, jadi nilainya meningkat. Sementara nilai yang lainnya ini ada yang menurun, ada yang meningkat. Seperti ini ya contohnya, ini 81 dia meningkat jadi 81,67, yang ini 81,30 dia penampilannya meningkat jadi 81,33. Jadi kenapa dia
meningkat ya karena performa di saat kita tampilkan. Ya seperti itu ya sahabat Borngki Galeri. Nanti kalaupun ada ikut Pamnas sekali lagi dia menulisnya di sini. Jadi ini banyak lembaran. Kalau raport ini nggak bakal ganti, tapi kalau sertifikat dia menambah. Ya seperti itu sahabat Borngki Galeri. Oke, sahabat Borngki Galeri, administrasi sudah kita bahas. Kalau dirasa nggak ada yang harus kita komplain ya udah, berarti kita cocok secara administrasi. Sekarang kita pengecekan pohon nih. Ini juga penting karena semakin jauh lokasi Pamnas atau mobilisasi pohon kita ke lokasi itu tingkat resikonya akan menjadi lebih tinggi. Jadi kita cek juga kalau ada cabang atau ranting-ranting kita yang patah itu kita ceknya dalam kondisi waktu pulang dari Pamnas. Tapi itu untuk penanganan tercepatnya. Jadi kalau ada perubahan lekukan kawat yang di jalan mungkin ada kesenggol ya sama-sama pohon lain karena dia disusun random. Jadi biasanya kita lakukan perbaikan lekukannya. Jadi selain kita mengecek adakah accident yang terjadi atau kecelakaan pada pohon ini saat dipamerkan, saat keberangkatan atau demobilisasinya saat berangkat atau saat pulang ya kalau disebut dengan mobilisasi dan demobilisasi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tugas saat komplain terjadi apa-apa di pohon itu di saat di lokasi. Jadi tugas yang mengirim pohon yang kita tugaskan untuk pengiriman pohon itu sebelum masuk ke mobil untuk demobilisasi pulang ke galeri kita itu dilakukan dulu pengecekan. Jadi dirasa aman, jadi kita nggak perlu komplain. Nah, tinggal lagi begitu pulang, tugas kita juga sebagai pemilik untuk ngecek nih, apakah ada ya siapa tahu ada kemiringan di ini atau terjadi apa di jalan, itu kan supaya nggak jadi fitnah di kemudian hari. Jadi dicek nih seluruh perantingan, seluruh percabangan ini, kita cek ada permasalahan apa ada yang patah, agar penanganannya cepat. Jadi kalaupun emang ketahuan ada yang patah, mungkin masih bisa kita selamatkan dengan dikawat ulang, agar dia nyatu kembali kambiumnya. Seperti itu ya sahabat Borngki Galeri. Kalau untuk cerita kita di lokasi nih, ini yang paling penting nih. Oke, jadi kemarin saya sebagai ketua terpilih ya, mewakili PBBI cabang Lubuk Linggau dan Musirawas itu menyempatkan hadir karena kita akan melakukan koordinasi ya antara ketua cabang terpilih dan kebetulan dihadiri oleh ketua umum Pak Alek Tengkulung, ada juga beberapa pebonsai senior Haji Aan di lokasi situ sama beberapa juri yang kita ketemu dan kenalan silaturahmi lah ya istilahnya seperti itu. Jadi kita sampai itu di jam 11 siang di lokasi Pamnas desa apa tadi Om Manggi ya? Desa Sri Bandung ya. Oh, Desa Sri Bandung. Jadi di sana kita melakukan koordinasi makan siang bareng ya, kebetulan jadwal makan siang bareng itu kita sempatkan buat sedikit cari informasi dengan ketua dan memberikan informasi juga terkait hambatan dan tujuan visi misi kita ke depan untuk PBBI khususnya cabang kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Setelah itu makan siang selesai, breaknya selesai ya, isoma istilahnya ya, istirahat sholat dan makan. Di lokasi sekitar jam setengah dua, kayaknya jam satuan deh, jam 1:30 itu kita ngikutin acara seremoni Pamnas di lokasi, Bumi Caram Seguguk 2024. Jadi di situ ternyata ada acara pelantikan. Organ Ilir ini ternyata sudah juga muscap, dia ada ketua terpilih, langsung dilantik oleh Ketua Umum Pak Alek Tengkulung dan diikuti juga daerah sekitar, kayaknya kalau nggak salah kemarin Kabupaten Mesuji sih yang ikut juga pelantikan. Kebetulan kita juga ditawarin untuk pelantikan bareng, tapi saya pikir karena kita akan ada Pamnas di tahun 2025, kemungkinan acara itu kita
laksanakan sendiri nanti di kota kita ya, agar lebih hot gitu ininya. Karena itu juga kan nggak ada, kayaknya boleh sih kalau nggak terlalu cepat gitu. Dan di sisi lain, administrasi kita sebagai ketua terpilih juga belum masuk ke PBBI pusat. Jadi itu kenapa kita putuskan buat nggak ikut dilantik. Hari ini kita ada di pameran bonsai nasional Kabupaten OI ya, Ogan Ilir. Di lokasinya Desa Sri Bandung, Desa Sri Bandung. Di sebelah saya ada Nasrullah, sebelah kiri saya ada Sukris. Nah, Sukris ya. Oke, kita cek pohon kita yang udah kita tampilkan dapat penilaian apa, yuk. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini pohon yang kita ikutkan partisipasi ya, mendapatkan bendera merah. Pohon Bonki Galeri, ini salah satunya. Nanti yang keduanya ada yang dari Jawa aja ya. Ini ada satu. Yang sebelah kanan ini Dr. Yudi yang punya ya, dapat best 10, ketua PBBI yang lama cabang Kota Lubuk Linggau dan Musirawas ya. Ini yang paling penting, nanti ada yang ngambek kalau nggak kita tampilin di video kita. Pohonnya Nasrullah ya, dia dapat bendera merah tadi ya, Om Nasrullah. Mana nih pohonnya, Om? Agak jauh di sana. Oh, oke, kita ke sana. Nih, kebetulan ke pohon PBBI cabang Kota Lubuk Linggau dan Musirawas mendapatkan predikat Best in Species ya, Proyektia religiosa nih. Nih, keren nih, kekar nih. Oke, ini pohon Best in Species kita dari Kota Lubuk Linggau ya. Pemilik pohonnya Dr. Yudi. Nih, sahabat Bonki Galeri, jadi Om Nasrullah ini, pohon ini udah 3 kali tampil, yang ketiga ya baru merah ya? 5 kali tampil, 2 kali merah. Oh, 5 kali tampil, 2 kali merah, 3 kali hijau ya? 3 kali jadi, hijau. Makanya ini yang terakhir itu berasa banget ya? Iya, 5 jadi, kali kita cerita dulu nih, sahabat Bonki Galeri. Biasanya para pebonsai itu ya, penghobi bonsai itu dia akan terpuruk ketika mendapatkan bendera hijau. Makanya kalau dia dapat bendera merah ini, wah rasanya apresiasi banget ya. Yeah. Oh, ini pohon yang kelima ya, partisipasi Bonki Galeri di bendera merah nih di prospek. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dapat predikat yang lebih tinggi ya. Selamat bertugas. Ya, siap. Ada apa-apa silakan berkomunikasi Siap, dengan makasih. kami di pusat. Ya, kami akan makasih. selalu siap. Siap. Ya, Makasih buat Pak. salam hormat buat kawan-kawan semua. Ya. Sukses selalu buat teman-teman. Sekalian kami pamit ya Pak di jalan ya. Ya, Pak. Ya, Pak Haji. Oh, Pak Haji. Kangen nih aku Pak. Karena kenapa ya, Pamnas itu yang membuat perekonomian bidang bonsai, semangat bidang bonsai itu nggak akan luntur, nggak akan terkikis. Jadi semakin sering Pamnas itu semakin tinggi bermunculan lah ya penghobi-penghobi baru. Saya juga kenapa bikin YouTube ini juga supaya menjadi inspirasi buat penghobi bonsai, bahwa bonsai itu nggak serta-merta harus mahal. Jadi nggak juga secara edukasinya sekarang kan udah banyak di YouTube. Saya juga memberikan edukasi itu, tips dan beberapa teknik ya buat pembuatan bonsai. Mungkin jadi seperti itu. Mudah-mudahan cerita saya ini kepada sahabat Bonki Galeri ya, subscriber dan fansnya sahabat Bonki Galeri itu yang mungkin belum pede atau belum berani menampilkan pohonnya, ya nggak apa-apa sih. Yang penting ikut partisipasi dan yang penting kenalan dulu. Circle-nya itu semakin besar, itu akan memudahkan kita untuk mencari tips dan bertanya-tanya kepada sahabat Bonki Galeri dari beberapa circle itu. Jadi semacam silaturahminya itu yang paling penting dulu ya. Jadi kalau tentang kita mendapatkan bendera hijau, bendera merah, nggak dapat predikat, mendapat predikat itu sih kalau saya pribadi nggak terlalu menjadi urusan penting sih. Tapi memang di lingkungan persahabatan biasanya tuh chemistry yang terbentuk itu akan menjadi guyonan ya, guyonan kayak bendera hijau. Jadi secara angka materi nanti dia akan turun harga, turun kasta karena bendera hijau. Tapi sebenarnya kalau didalamin itu kan sebagai koreksi kita juga. Kenapa dia bisa nggak bisa mendapatkan predikat baik sekali? Sebenarnya bendera hijau itu baik ya.
bukan berarti dia buruk, enggak. Jadi karena masih ada satu kasta lagi baik sekali, itu menjadi semacam guyonan teman-teman di penghobi bonsai. Balik lagi kalau yang tentang saya bicarakan kalau bendera hijau itu semacam koreksi kita, karena itu nanti ketahuan kekurangannya itu di mana, kurang apa, kurang apanya. Jadi nggak serta-merta bendera hijau itu dia turun kasta harga, nggak. Jadi mungkin bisa jadi ada yang performanya kurang baik, atau bisa jadi nanti kondisi kawat yang belum ada nyantel satu itu bisa juga karena kurang teliti. Jadi nggak serta, kecuali dikarenakan gerak dasar yang rendah nilainya, itu nggak bisa dirubah. Jadi harus dinolkan kembali. Seperti itu ya sahabat Bonki Galeri. Mudah-mudahan tips ini menjadi semangat sahabat Bonki Galeri, menjadi inspirasi bagi sahabat Bonki Galeri untuk ikut partisipasi di Pamnas kota-kota terdekat kalian ya. Jadi jangan punya bonsai tapi nggak ditampilin, sayang. Jadi ditampilin apapun ininya, karena dari situ kita bisa belajar. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.